kantor BBWS dengan Pak Abdul Goni Maji. Selamat pagi Pak Abdul Goni. Halo, halo, halo. Selamat pagi Pak Abdul Goni, Pak Abdul Goni, Pak Abdul Goni, Pak Abdul. Oh, dari sana. Oh, dari sini. 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 Oh, 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 oh. Gitu ya. Kenapa? Kenapa? Zoom sananya, belum dinyalain, belum dinyalain, belum dinyalain, belum dinyalain, belum dinyalain. Selamat pagi Pak Abdul Goni. Tes Pak. Selamat pagi Pak Abdul Goni Maji. Selamat. BBWS Simanusik Sangga. Lalu PUPR Kabupaten Cirebon ada Pak Rijal, Kabid Irigasi Pak ya? Belum disatukan belum. Ada Pak Jamal, Kabid Sumber Daya Air, ada Pak Rahman, Kabid apa Pak? Bina Teknik dah. Bina Teknik serta siapa di belakang? Kepala Seksi ya. Tes lagi Pak siapa lagi? Pak Abdul Goni bisa mendengar suara kami? Bisa Pak. Alhamdulillah. Ya, oke. Pak Abdul Goni, alhamdulillah bisa terhubung dengan kami untuk membicarakan tentang sinergitas penanganan banjir di Kabupaten Cirebon yang terjadi tiap tahun, kayaknya selalu terulang ya. Kami sebelumnya pengen dengar dari BBWS tentang planning penanggulangan banjir di Kabupaten Cirebon serta untuk tahun 2021 program apa yang akan dilaksanakan biar bisa bersinergi dengan Kabupaten Cirebon, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Pak, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Pimpinan DPRD, terutama Komisi 3 ya. Terus Bapak Ibu dari Dinas, tadi SKPD atau PTD. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena mungkin untuk rapat koordinasi ini sesuai dengan kebijakan pimpinan bahwa dilakukan melalui Zoom, namun kami harapkan tidak mengurangi dari urgensi dan keseriusan untuk pelaksanaan rapat ini. Kami sampaikan juga permohonan maaf untuk Pak Kabalai tidak bisa hadir karena kebetulan berbarengan dengan rapat dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan PPOP. Terima kasih atas waktunya tadi disampaikan bahwa kami akan coba bisa. Oh ya, barangkali mungkin dari operator bisa coba menampilkan share screen ya dari hostnya mungkin.
Ya, izin Bapak Ibu, kami coba menyampaikan bahan informasi terkait dengan pelaksanaan siaga bencana musim hujan tahun 2020-2021, termasuk nanti juga renstra kami terkait dengan penanggulangan banjir yang ada di wilayah Cirebon. Perlu kita ketahui bersama bahwa BPS Cimasanggarung ini sesuai dengan peraturan Menteri ya, mempunyai tugas salah satunya adalah pengendalian daya rusak air, dan wilayah kerjanya sendiri ada 7 kabupaten, dari Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon, dan termasuk adalah Kabupaten Cirebon, dan terdiri dari 25 das. Ya, lanjut. Ini kalau kita perhatikan dari perakiraan dari BMKG untuk tahun 2020-2021 di wilayah Jawa Barat, mungkin kita langsung melihat untuk Cirebon ini adalah sifat hujannya adalah di bagian tengah ini normal, dan puncaknya diperkirakan di bulan Februari, dan untuk Cirebon bagian timur ini di atas normal. Jadi memang seperti kita bersama untuk musim hujan tahun 2020-2021 ini hampir di wilayah seluruh Indonesia adalah dikatakan bisa hujan di atas normal, sehingga perlu kewaspadaan. Ya, lanjut. Dalam rangka antisipasi dan mitigasi bencana terkait dengan musim hujan di 2020-2021, BPS Cimasanggarung telah membentuk tim sigap. Jadi sigap singkatan dari sistem kesiapsiagaan bencana yang terdiri atas 6 posko ya. Jadi ada di Garut, kemudian di Indramayu, kemudian di Sumedang, di Majalengka, di Brebes, dan di Kuningan. Ini kami juga untuk sarana komunikasi mungkin sudah ada melalui radio dan WA, dan sampai selama ini musim hujan dan berlangsung ini kita juga sudah senantiasa berkoordinasi terutama dengan BPPT. Ya, lanjut. Dan ini adalah sumber daya yang ada di BPWS. Jadi selain bahan banjiran, material untuk penanggulangan, ada juga peralatan. Di sini ada dari eskavator, dump truck, kemudian mobil pump, perahu karet, dan generator, trailer. Jadi ini yang ada di sumber daya yang ada di kami, dan memang dengan wilayah kerja yang cukup luas, mungkin kami juga ada keterbatasan terkait dengan mobilisasi di masing-masing lokasi ya. Kemudian untuk material bahan banjiran kita ada kawat bronjong, karung plastik, dan geobag. Jadi untuk kawat bronjong status saat ini ada 490 unit, kemudian karung plastik ada 68.000, dan geobag ada 1.000. Lanjut. Saya kira ini skema dari sistem sungai yang ada di wilayah kami, di wilayah Sungai Cimasanggarung. Untuk Kabupaten Cirebon sendiri mungkin ada 17 das yang
melintasi di Kabupaten Cirebon. Ya, lanjut. Dalam rangka kesiapsiagaan, kami juga sudah melakukan mitigasi dengan melakukan salah satunya adalah identifikasi titik-titik kritis di masing-masing kabupaten, di semua wilayah, di wilayah Semanuk Sanggarung. Mungkin perlu kami sampaikan untuk Kabupaten Cirebon, status terakhir adalah ada kurang lebih 127 titik kritis, di mana ini kami dapatkan dari melalui walkthrough atau penelusuran dari petugas di kami. Kemudian catatan bencana banjir yang terjadi di tahun 2019 sampai 2020. Kemudian juga data ini kami dapatkan juga dari laporan dari masyarakat. Sehingga total awal pada posisi di 2019 sampai 2021 ini kita dapatkan ada 151 titik kritis. Dalam perjalanannya selama di 2020 kita sudah melaksanakan penanggulangan di kurang lebih di 24 titik kritis, sehingga sisa sampai saat ini di angka 127 titik kritis. Ini belum di luar di wilayah-wilayah lain. Jadi secara total untuk wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung, hasil identifikasi kami ini ada kurang lebih 350-an titik kritis. Sehingga tentu saja untuk penanggulangannya kami juga melakukan skala prioritas terkait dengan sumber daya yang ada kami, baik sumber daya alat maupun sumber daya anggaran. Kita lanjut. Ya, kami coba merekap kejadian banjir, terutama yang ada di kota dan Kabupaten Cirebon, ya, untuk musim hujan di 2020 sampai 2021. Ini kurang lebih ada 42 kejadian, dan memang ya kita sadari bersama dan sebenarnya sudah ada informasi di awal-awal bahwa di musim hujan tahun ini adalah termasuk musim hujan yang ekstrim, sehingga hampir semua wilayah Indonesia juga mengalami musim hujan yang di atas rata-rata. Selama kejadian ini tentu saja kami senantiasa berkoordinasi dengan BPBD, baik terkait dengan identifikasi dampak kerusakan maupun terkait dengan penanggulangan yang bisa kami sinergikan bersama dengan teman-teman BPBD ataupun dengan masyarakat. Salah satunya mungkin yang sudah kita lakukan adalah penanganan mungkin dengan banjiran, kemudian normalisasi juga. Kita juga melakukan penutupan tanggul dengan karung diisi tanah. Ya, lanjut. Ini yang dari beberapa kejadian mungkin yang sudah kita lakukan. Yang pertama mungkin sebagai contoh ilustrasi ini di Sungai Singaraja, Desa Lemabang, kita lakukan dengan sandbag dan perucuk. Kemudian di Sungai Ciberes juga sama. Lanjut. Ini kita bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian di sedimentasi di Sukalila kita juga sudah melakukan sinergi dengan Dinas PUPR Kota Cirebon melakukan normalisasi di bagian, terutama di bagian muara. Dan di Sungai Winong, di Desa Pengurangan Kulon, ini kemarin kita juga melakukan penanggulangan genangan dengan pompanisasi. Lanjut. Dan berlangsung sampai sekarang ya, masih belum, laporan terakhir teman-teman yang di lapangan ini masih berlangsung. Lanjut. Ini juga kita lakukan pengerukan saluran pembuang di Suranenggala. Ini alat kita turun, kemudian pengerukan sampah di Gamel, di Desa Gamel, Kecamatan Klaret juga, ini juga kita lakukan juga. Kemudian normalisasi di Ketumpane, di desa yang berbatasan dengan kota juga. Lanjut. Kemudian pengerukan saluran pembuang di Sungai Winong, di Pencereng ya, Suranenggala. Terus di saluran pembuang Ciwaringin di Kalimalang juga kita coba
normalisasi, kemudian pendinginan tanggul di saluran pengumpul karang kendal di Kapetakan juga sudah coba kita lakukan. Lanjut. Nah ini usulan penanganan kejadian bencana di 2020-2021 di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon yang sementara ini mungkin masih kita inventarisasi terus. Mungkin di Sungai Ciberes ini ada 9 gas, jadi bisa dibaca ya di Sungai Ciberes kita nantinya mungkin usulannya adalah pembuatan tanggul banjir konstruksi pasangan batu, dan Sungai Cibogo normalisasi pengerukan alur sungai dan tanggul, di Cikap Lapu juga normalisasi pengerukan sungai dan pembuatan tanggul. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa memang secara umum permasalahan atau kondisi sungai-sungai yang atau gas yang ada di terutama di Kabupaten Cirebon ini adalah sedimentasi yang memang cukup masif ya. Dan juga ada mungkin tanggul-tanggul yang mungkin kondisinya juga mulai menurun sehingga perlu perbaikan dan atau perkuatan. Ya lanjut. Nah ini kami coba mengidentifikasi terkait dengan kendala dan tantangan ya. Jadi apa yang kami temukan di lapangan ini ada beberapa tempat mungkin kondisinya misalnya bantaran dijadikan sebagai TPA atau tempat sampah. Ini ada kita dapatkan di Desa Cilduk di Lor, Kecamatan Cilduk. Kemudian ada juga fenomena saluran pembuang sawah dilakukan dengan melubangi tanggul banjir. Ini seperti yang kami temukan di Kanci, di Sungai Kanci. Di Kanci. Lanjut. Untuk permasalahan yang kami dapatkan hasil identifikasi untuk kondisi di Kabupaten Cirebon adalah yang pertama adalah fluktuasi debit sungai cukup tinggi. Jadi di musim hujan ini melimpah, kemudian di musim kemarau ada kekeringan, serta ada perubahan tata guna lahan di daerah konservasi das di bagian hulu. Kemudian penurunan kualitas air, ini ada limbah industri, sampah dan sebagainya. Ini juga tumpukan-tumpukan sampah ini kita dapatkan di Sungai Kanci, di Cipager, di Kebun Tane. Ini juga menjadi PR kita bersama dalam rangka untuk pengendalian banjir dan konservasi sungai. Lanjut. Ini juga kita temuin rata-rata adalah pemanfaatan bantaran, dataran banjir, tanggul dan ruang sepadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita ketahui di pinggir-pinggir sungai udah mepet dengan sungai ini banyak rumah-rumah. Kemudian juga ada pengambilan tanah tanggul untuk bahan batu bata, ataupun juga ada kegiatan golongan C ya, kegiatan tambang di golongan C. Kemudian ada juga konstruksi pengambilan air dengan pompa atau jalur pipa melubangi tanggul yang tentunya mungkin tidak sesuai dengan kriteria dari teknis bangunan sehingga itu membahayakan atau mengancam dari keberadaan tanggul itu sendiri. Lanjut. Ya, ini tadi kita coba detailkan per das ini. Jadi tadi titik kritis ada 127 yang terus terang memang belum kita tangani karena tentu saja dengan keterbatasan sumber daya. Jadi selama ini kita melakukan penanganan itu dengan skala prioritas. Kami harapkan ini kita bisa sampaikan sebenarnya untuk
titik krisis ini sudah kita sampaikan ya ke dinas juga, sehingga bisa sinergi bersama-sama dalam rangka penanggulangan, termasuk juga dalam rangka mitigasi menghadapi musim hujan di 2020-2021 ini. Ya. Tentu saja berdasarkan aset yang kewenangan masing-masing ya. Lanjut. Nah, ini kami coba sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Balai di wilayah Kabupaten Cirebon terkait dengan program pengendalian daya rusak air, terutama adalah penanggulangan banjir dari tahun di 2011 sampai di 2018. Ini ada daftarnya, jadi saya kira mungkin bisa dibaca. Lanjut. Ini ada 23 kegiatan dan rata-rata di tiap tahun ini ada 4 atau 3 paket kegiatan untuk penanggulangan banjir. Ini secara permanen ya. Jadi yang di awal tadi kami sampaikan itu mungkin penanggulangan darurat, sedangkan kalau yang ini konstruksi penanganan sungai ini adalah secara permanen dengan konstruksi yang mungkin sudah masif. Kalau yang tadi mungkin masih bersifat darurat dan sementara. Lanjut. Ini yang di terakhir adalah di 2019 kita ada 3 kegiatan di Sungai Bangkaderes, kemudian di Sungai Singaraja dan di Sungai Cimanis. Dan di 2020 memang kita tidak ada kegiatan permanen atau pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir, mengingat memang alokasi dana yang diberikan dari pusat memang sangat terbatas, sehingga dan kita ketahui mungkin bahwa prioritas dari pemerintah pusat sendiri mungkin saat ini 2-3 tahun kebelakang ini adalah ketahanan air ya. Jadi untuk pengendalian daya rusak memang porsinya dari Kementerian PUPR sendiri mungkin lebih diprioritaskan di irigasi dan pembangunan bendungan, sehingga untuk kegiatan-kegiatan pengendalian banjir ini hampir semua di wilayah Indonesia, di balai-balai di wilayah Indonesia ini memang minim. Jadi ini yang di 2020 hanya ada kegiatan terkait dengan desain, yaitu DED penanganan banjir di perlintasan jalan tol, serta kegiatan OP. Jadi kalau kegiatan OP hanya operasi dan pemeliharaan berkala, tadi mungkin kegiatannya berupa mungkin pemasangan konstruksi bronjong, kemudian bioengineering, dan penanganan darurat tadi dengan sandbag seperti itu. Sedangkan untuk program di 2021 ini kami memang sudah mengusulkan, jadi ada cukup banyak ya. Jadi ada 10 kegiatan. Jadi 9 kegiatan ini konstruksi permanen, dan 1 kegiatan yang rutin ini adalah operasi tanggulangan sungai di Tujuh Geladas. Jadi yang pertama untuk kegiatan permanen yang sedang kita usulan adalah pelindung tebing di Sungai Cisanggarung di Jati Seeng ya. Kemudian pelindung tebing Sungai Cisanggarung di Desa Kalibuntu, Pabedilan. Kemudian di Ciledug, di Saleman ya. Kemudian di Tanggul Banjir juga, ini sama di Pabedilan juga. Kemudian di Sungai Cijangkelok di Ciledug Wetan. Kemudian Cijangkelok di Blok Cihui. Dan kemudian Cisanggarung, Desa Cilengkrang,
yang terakhir adalah pendinginan tanggul Sungai Jamblang di Gunung Jati. Namun sampai saat ini mungkin ini masih menunggu persetujuan dari Jakarta, sehingga statusnya mungkin untuk kegiatan mana yang dilaksanakan ini tentu saja melalui prioritas yang ditentukan dari Kementerian PPA di pusat. Dan sebagai informasi, ya kita ketahui bersama bahwa kondisi negara kita ini juga di satu sisi memang menghadapi selain musim hujan ini juga kita juga lagi menghadapi pandemi COVID, sehingga memang ada wacana juga nanti ada refocusing, ya ada optimalisasi kegiatan terkait dengan mungkin penanganan COVID, ya salah satunya mungkin dengan vaksin. Nah ini informasi dari Jakarta memang juga ada beberapa kegiatan yang mungkin nantinya juga bisa istilahnya di refocusing menjadi terkait dengan penanganan pandemi COVID. Lanjut. Nah ini kami coba menyampaikan Renstra. Sebenarnya kita sudah menyusun program ya Renstra antara 2020 dan 2024. Ini ada beberapa kegiatan, namun tentu saja pelaksanaannya kembali lagi berdasarkan alokasi anggaran yang diberikan dari Kementerian PPR di pusat, sehingga kami harapkan juga mungkin ada sinergi juga dengan dinas, barangkali nanti mungkin bisa berbagi informasi, jadi ini juga bisa menjadi masukan kira-kira nanti sinerginya seperti apa. Lanjut saya kira mungkin bisa dibaca ini Renstra kami terkait dengan penggalan jalur air terutama di Kabupaten Cirebon. Tentu saja ini hanya sebatas Kabupaten Cirebon ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan lain yang di wilayah Semarang Sanggarung di 6 kabupaten kota atau kota lainnya ini juga cukup banyak, sehingga dengan anggaran yang terbatas ini juga kita juga menyusun skala prioritas. Lanjut. Saya kira itu mungkin sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Goni yang telah memaparkan. Cuman sedikit Pak, langsung ini aja ya, langsung dikerucutkan. Dari pemaparan Pak Abdul Goni tadi, ada beberapa sungai yang menjadi program kerja BPWS akan ke depan akan dilaksanakan. Dan disampaikan juga tadi disusun berdasarkan skala prioritas. Saya pengen mendapat penjelasan Pak. Kondisi di Kabupaten Cirebon, kalau menurut saya ya, itu ada sungai-sungai yang selalu menjadi langganan banjir tiap tahun. Nah, tadi kok kayak Sungai Singaraja yang yang melintasi Japura ya, Lemah Abang ya Pak, Lemah Abang, Japura sampai ke Pangenan. Itu belum tersentuh, padahal itu tiap tahun itu langganan banjir itu. Dan selalu diberitakan oleh berita nasional juga bahwa di sekitar Kecamatan
Astana Japura, Pangenan, dan Kecamatan Lemah Abang itu selalu banjir. Dan baru 1 minggu ya kemarin itu juga terjadi banjir yang sangat gede juga gitu Pak. Itu kejadian itu kan selalu berlangsung Pak Abdul Goni. Terus di Cisanggarung itu hampir kayaknya tiap tahun terjadi kejadian banjir. Meskipun sekarang-sekarang agak menurun ya. Dan sekarang saya lihat tidak kayak tahun-tahun kemarin yang sudah menurun. Tahun sekarang ini sudah ada berita tadi ada yang jebol lagi tanggulnya. Nah itu kayaknya tadi belum menjadi skala prioritas. Di samping itu ada sungai-sungai barat, malah sekarang nambah di sungai Inong ya temukan apa? Iya. Saya pengen gini Pak, untuk sungai-sungai yang apa namanya, sungai-sungai yang menjadi langganan, kalau anggarannya memungkinkan ya dipermanenkan penanganannya. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, ayo kita bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Kira-kira apa sih yang bisa kami sedikit bantu? Karena kalau banyak anggarannya memang nggak ada di Kabupaten Cirebon, Pak. Anggarannya paling untuk membantu saja, paling sedikit membantu. Tapi mudah-mudahan bisa menunjang kinerja dari BPWS. Jadi sok apa namanya dikomunikasikan, dibicarakan nanti ya Pak Jamal dengan Pak Goni. Kalau anggaran tidak mencukupi Pak, saya kira diprioritaskan untuk pemeliharaan saja tiap tahun. Misalnya ditempatkan apa namanya, iya untuk normalisasi apa itu alatnya diprioritaskan di situ kan lebih bisa mengurangi menurut kami ya, lebih bisa mengurangi dampak yang akan terjadi Pak. Itu Pak saya minta penjelasan dari sungai-sungai yang langganan banjir ini untuk tahun ini ada program apa gitu lepas sekiranya agar bisa saya harapkan bisa mencegah terjadinya banjir. Kalau enggak ya sedikit bisa mengurangi lah debit air yang melimpah itu Pak. Terima kasih Pak Abdul Goni, barangkali bisa disampaikan langsung. Terima kasih Pak Pimpinan. Mungkin di sini kami juga ditemani dari Pak Adapuat juga dengan Pak Ali yang mungkin lebih mengenal lapangan ya. Nanti mungkin beliau bisa menjelaskan. Tapi memang tadi intinya yang kami sampaikan ini tadi hanya sebatas Kabupaten Cirebon, Pak. Jadi sebenarnya kalau titik kritis tadi yang sudah kami sampaikan ada 350 sehingga skala prioritasnya lingkupnya adalah BPWS Cimanusenggarung dengan memperhatikan ya anggaran yang ada sehingga memang informasi tadi salah satu bentuk mitigasi dan mungkin harapan kami juga terkait dengan sinergi semua titik kritis ini kami share ke masing-masing kabupaten kota sehingga kita bersama-sama bisa melakukan kesiapsiagaan dan mitigasi terutama kemarin dalam rangka menghadapi tahun anggaran 2000 musim hujan di 2020-2021 yang sudah jauh-jauh hari memang diberikan peringatan oleh BMKG bahwa ini adalah musim hujan yang cenderung ekstrim atau di atas normal. Mungkin untuk terkait tadi dengan sungai-sungai mungkin Pak Adapuat Pak yang akan coba menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR Komisi 3 Kabupaten Cirebon, yang terhormat dari jajaran Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Sedikit menambahkan dari paparan Bapak Kabid terkait tadi yang ditanyakan, ada beberapa kejadian mungkin yang sudah sering terjadi di das-das, ada 17 das di Kabupaten Cirebon. Kami pun sudah melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap das-das, di antaranya yaitu das Cibogo. Di sini das Cibogo ini
tadi yang ditanyakan, jadi sungai utamanya Sungai Singaraja dan Pangalengan memang tanggal 17 sampai 20 dan 26 Desember ini ada kejadian limpasan akibat curah hujan yang tinggi, ada luapan di Sigong dan Bahabang dan Tuk. Ini kejadian ini cukup tinggi, genangannya sampai di setengah meter, dan ada juga yang lebih sesuai dengan topografi rata-rata di setengah meter. Jadi kondisi Sungai Singaraja ini memang banyak terjadi penyempitan alur di Sungai Singaraja dan Singaratu yang melewati Desa Sigong dan Desa Tuk khususnya. Di sini cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita informasikan dan kita menjadi tantangan dan kendala juga untuk kita dalam menangani ke depannya. Di sini ada beberapa hal, yaitu diantaranya masalah kondisi sempadan dan aset-aset yang ada drainase atau pembuang menuju ke Sungai Singaraja ini yang tidak berpintu dan merupakan bangunan-bangunan baru, sehingga terkait dengan pengelolaan sungai mungkin ini kedepannya juga sebagai himbauan dalam rangka ketertiban dalam pengelolaan sungai, bahwa dalam pembangunan atau yang terkait dengan bersinggungan dengan jaringan sumber daya air, kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan dari Permen PUPR nomor 1 tahun 2016 masalah perizinan sumber daya air. Jadi dimohon dari pihak-pihak di masyarakat juga bisa menyampaikan dan meminta rekomendasi teknis, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan jaringan sumber daya air ini bisa terinventarisasi dan kita bisa memberikan input bahwa terkait teknisnya kebijakan hal-hal teknis yang diperlukan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena kita di saat musim hujan ataupun di saat musim kemarau. Nah ini dari BPU Cimanuk Sengarung punya rencana untuk menormalisasi Sungai Singaraja dan Singaratu, dan juga ada pembuatan tanggul banjir konstruksi pasangan batu atau perbaikan di sana. Cuma memang ada kendala dalam hal sosial, di mana kita kesulitan dalam akses alat berat dan juga koordinasi dengan terkait aset-aset masyarakat dan bangunan liar di sepanjang Sungai Singaraja. Ini itu gambaran untuk di Das Cibogo Sungai Singaraja. Kami selanjutnya mungkin ini juga di Das Karanganyar menyampaikan bahwa di Sungai Condong dan Sungai Kenanga ini juga ada beberapa kejadian di tanggal 28 Desember 2020, di 9 Januari juga kemarin pun masih ada kejadian tanggal 17 itu ada kejadian juga, Januari juga ada kejadian genangan di Sungai Cikenanga. Jadi memang ini ada beberapa konstruksi pasangan batu juga yang memang perlu ditangani. Jadi memang ini mungkin bisa kedepannya untuk koordinasi lebih cepat dalam penanganan konstruksi-konstruksi yang rusak. Jadi memang terkait pengelolaan sungai sendiri ataupun jaringan sumber daya air, BBOE sendiri sebagai UPT teknis dari Kementerian PUPR lewat Ditjen Sumber Daya Air memiliki kewenangan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Tetapi tidak semua aset yang dimiliki oleh BPOS itu berada di lapangan. Jadi terhimpun juga ada beberapa aset yang dimiliki oleh dinas atau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Ini sebagai untuk penertiban masalah aset ini juga perlu kita tempuh, sehingga dikhawatirkan memang ke depannya ada tumbang tindih masalah pelaksanaan konstruksi di lapangan, termasuk mungkin bangunan-bangunan melintang. Jadi di sungai-sungai pun ada juga bendung yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga perlu koordinasi dan kerjasama yang intensif. Jadi memang ada juga wadah-wadah, nanti mungkin dalam tadi yang sudah disampaikan masalah rekomendasi teknis dan izin
perizinan atau sumber daya air SIPA atau penggunaan dan sumber daya air. Nah ini mungkin di Karanganyar ini ada beberapa permasalahan yang memang ada keterlambatan perbaikan di beberapa titik dan juga ada permasalahan sedimentasi di palung sungai. Nah ini tentu sebagai langkah preventif ke depannya ini memang kita rencanakan ada normalisasi yang sifatnya titik per titik masalah yang bisa dimasuk atau yang bisa dilakukan secara mekanis dengan alat berat untuk di Sungai Jondong dan Sungai Cikenanga, dan juga ada beberapa titik yang perlu dibangun kembali tanggul konstruksi pasangan batu yang sudah ada yang mengalami kerusakan. Selanjutnya ini terkait untuk di Dasi Kalabu ini di Sungai Ender memang ada juga kejadian di tanggal 26 Desember dan juga 4 Januari terjadinya limpasan. Halo, Pak, punten Pak. Ya. Itu yang di Singaraja rencananya tahun ini? Jadi penanganannya? Penanganan di Singaraja ini kita perlu koordinasikan Pak dalam kesempatan ini. Ini kita ada kesulitan dalam akses untuk melaksanakan normalisasi dan untuk perbaikan dari konstruksi klep atau pembuangan drainase yang dilaksanakan oleh Pemdes atau pemerintah desa, sehingga kami ini bukan masalah aset, jadi mereka melaksanakan dengan dana-dana desa, tapi hanya berupa gorong-gorong yang tidak ada berpintu atau tidak ada stop laut. Ini Pak Punten, maksudnya yang ditanyakan oleh kami, pengalokasian anggaran untuk penanganan sungai, aliran sungai Singaraja tahun ini ada nggak gitu loh Pak? Kalau untuk permanen tidak ada Pak. Kalau untuk darurat yang diperlukan kita akan usahakan melalui kegiatan operasi pemeliharaan Pak. Ini Pak ya, kami kemarin, Punten, nanti sebelum ke sungai yang lain, khusus satu dulu, Sungai Singaraja, itu kami kemarin sudah melakukan kunjungan ke sana dengan ditemani oleh dinas. Ada kemajuan dari warga masyarakatnya di sekitar itulah yang dilansir oleh sungai itu, sudah ada semacam kesepemahaman dengan Kabid sumber daya air mengenai aset-aset desa itu yang akan nanti mungkin digunakan atau apalah nanti untuk penanganan itu Pak. Jadi saya harapkan kalau umpama ada anggaran untuk dari pemeliharaan atau apa dari BBWS, nanti biar nanti dari Kabid irigasi PUPR Kabupaten Cirebon nanti koordinasi biar lebih maksimal Pak, nanti menghadap ke Bapak atau apa nanti ya langsung menyampaikan informasinya, menginformasikan juga nanti berserta kesepemahaman dengan warga masyarakat kemarin dengan Pak Camat segala macam Pak. Jadi ada kemajuan lah untuk itu Pak. Ya terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak atas ini ya kerjasama dan sinerginya. Jadi yang disampaikan Pak Fuad memang kita di awal kami sampaikan untuk penanganan permanen ini kita terkendala dengan masalah anggaran Pak. Jadi program-program yang sudah ada di Renstra ini sampai saat ini mungkin masih terpending karena alokasi anggaran. Jadi yang bisa kami lakukan adalah memaksimalkan dana OP, jadi pemeliharaan, terutama pemeliharaan, sehingga memang kami mencoba melakukan prioritas titik-titik mana yang kira-kira bisa kita tangani, terutama mungkin yang jebol atau yang kritis atau yang bottleneck atau ada penyempitan. Sebenarnya kalau lihat permasalahan yang ada sebenarnya memang idealnya adalah dilakukan penanganan secara komprehensif dari hulu ke hilir, jadi secara masif Pak, termasuk juga normalisasi, terus kemudian tanggul juga. Jadi sekarang kami yang kita lakukan saat ini adalah mungkin boleh dikatakan mungkin kegiatan yang sangat-sangat mendesak dan darurat. Jadi mungkin semacam pemadam kebakaran Pak. Sebenarnya penyakitnya sebenarnya mungkin
terkait dengan sedimentasi yang hampir sepanjang alur sungai ini juga kita masih belum bisa laksanakan. Mungkin itu, tapi tadi ada kabar baik dari Bapak pimpinan bahwa mungkin dari Dinas juga nanti mungkin bisa bersinergi terkait dengan aset-aset yang masyarakat maupun aset yang Dinas. Mungkin kita nanti bisa berkoordinasi Pak. Dan sebenarnya kita juga tadi kami sampaikan sudah menyampaikan titik-titik kritis yang mungkin bisa kita diskusikan untuk kira-kira solusinya seperti apa dengan tentu saja sumber daya yang ada di masing-masing ya, dari di balai maupun di dinas. Mungkin itu Pak, yang dari Pak Bupati ada tambah. Baik, mungkin itu Pak cukup, mungkin jadi yang kita prioritaskan memang untuk penanganan darurat yang kita lihat ini ada di Das Cibogo, Cikalapu, dan di Das Karanganyar yang memang potensinya banyak kejadian dari sesuai dengan daftar yang kita sudah inventarisasi, termasuk juga ini di Sungai Ciberes. Dan juga yang untuk di Winong sebenarnya memang kita sudah menurunkan tadi di saluran Kebayanan juga mobile pump. Jadi sementara ini untuk di saat musim hujan ini kegiatan yang kita laksanakan lebih diutamakan kegiatan yang sifatnya mendesak dan penanganan darurat untuk sekarang. Tapi kita merencanakan ke depannya untuk yang permanen memang belum, tadi sudah disampaikan dengan Pak Kabid, yang sifatnya permanen dan masif belum kita menyesuaikan lagi dengan pengusulan program anggaran yang sesuai Renstra. Untuk sifatnya yang penanganan darurat dan titik per titik sesuai dengan inventarisasi lokasi kritis kami, kita akan laksanakan optimalkan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan. Mungkin itu sebagai gambarannya. Terima kasih. Dari Dinas Kabid Kabid Irigasi Sumber Daya Air, Kabid Sumber Daya Air PUPR Kabupaten Cirebon, barangkali ada yang disampaikan, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Halo? Kedengaran Pak? Dengaran Pak. Assalamualaikum Pak. Salam sehat Pak. Ya Pak Doni, kemarin saya sudah ngobrol dengan Mas Ius ya, terkait rencana kunjungan kami ke sana. Kira-kira kapan Pak waktu bisa menerima kami? Karena kemarin katanya harus bersurat dulu. Saya kira kalau koordinasi informal juga nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin Bisa. suratnya, yang penting lebih efektifnya seperti apalah. Karena kan memang kondisinya juga situasinya sudah ini ya, banyak bencana ya. Kira-kira kapan Pak kita bisa ketemu langsung dengan Bapak di sana? Halo? Waktunya Pak? Minta Iya. waktu? Jumat mungkin ya, bisa Pak. Hari Jumat. Iya. Kita jam berapa Pak? Biar kita bisa langsung diskusi lebih enak. Mungkin jam 9 mungkin Pak ya. 9. Ya. Cuma memang mungkin ini Pak ya kebijakannya mungkin jangan terlalu banyak. Maaf. Iya. Bukan, mungkin hanya berempat atau mungkin Pak dari kami Pak. Dari iya. bidang SR sama Bintek mungkin sana. Pak ini juga teman-teman satker juga, karena yang pelaksananya biar yang di lapangan teman-teman satker dan BPK. Ya. Monggo Pak. Ya Pak ya, hari Jumat Pak ya. Kita ini kan jam 9. Pak. Oke siap. Makasih Pak. Sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 3, Bapak Ibu anggota Dewan, teman-teman Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, serta mitra kerja kami, PBWS Cimanuk Cisanggarung. Selamat pagi Pak Goni, Pak Kabid. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Pak. Biar semangat tetap pagi ya Pak. Baik, Pak Goni,
di musim penghujan tahun ini kelihatannya Kabupaten Cirebon mengalami dampak banjir, Pak. Tidak hanya melalui dikarenakan oleh sungai, tapi berdampak kepada areal sawah di Kabupaten Cirebon, Pak. Terdapat genangan-genangan aliran sawah tersebut. Kemudian yang ingin kami tambahkan, Pak, di irigasi, baik itu dari DI Ciwaringin, Rentang, Sesepan maupun Cikesik, Pak, setelah kami inventarisir data di lapangan, kami banyak kendala, Pak, kaitannya dengan di Ciwaringin dan Rentang, Pak, bangunan-bangunan yang belum dimodernisasi, Pak, terdapat pintu-pintu yang tidak bisa dioperasionalkan, Pak. Kami hanya ingin memberikan informasi. Kemudian di Sesepan kemarin kita dapat informasi adanya longsoran dan rembesan air di sayap bendung Sesepan, Pak. Itu kemudian banyak bangunan-bangunan sekunder yang sudah rusak. Kemudian di Cikesiknya tersendiri itu sampah dan sedimentasi, Pak. Sehingga di saat musim penghujan ini air menjadi limpas, Pak, melalui aliran-aliran sekunder itu, Pak. Nah, kemudian kalau kami amati, Pak, sepertinya kita sudah terlalu lama, Pak, untuk melaksanakan atau melakukan normalisasi mulai dari saluran Kumpul Kuista, Winong, Condong, Pekik, Tigranala, Kedung Pane, kemudian Selo Penganten, Pak, terus Pangenan, Gebang, Losari, sampai Kisanggarung, Pak. Kalau boleh kami memberikan masukan, Pak, kami berharap di muara sungai tersebut, Pak, minimal 2 tahun sekali dilakukan normalisasi, Pak. Sehingga ketika musim hujan, debit air tersebut bisa langsung mengalir ke laut, Pak. Tidak mengalami penurunan kecepatan debit air, Pak. Mungkin itu aja, Pak, masukan dari kami. Nanti lebih detailnya lagi kita berdiskusi di waktu yang tadi Bapak sampaikan di hari Jumat. Dan kalau berkenan, Pak, kelihatannya Bapak-Bapak teman-teman dari Komisi 3 ini juga ingin berkunjung ke BBWS, Pak, sehingga kita bisa memberikan masukan serta pendapat, karena Bapak-Bapak yang terhormat ini memiliki masukan-masukan dari aspirasi masyarakatnya, Pak, dari setiap reses dapilnya, Pak. Ya. Oh ya, oke. Siap, Pak. Mungkin itu aja, Pak, dari kami. Bila itu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait agenda hari Jumat, Pak, dengan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarnya, memang kebijakan dari pimpinan juga dari pimpinan Jakarta juga memang kita terus terang membatasi kegiatan tatap muka ya, sehingga untuk rapat ini juga kemarin kita siaran Pak Kabalai juga minta untuk bisa dilaksanakan dengan Zoom, sehingga untuk hari Jumat mungkin kembali lagi kami berharap mungkin tidak terlalu banyak, Pak. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mungkin terkait dengan aspirasi barangkali bisa disampaikan ke bapak-bapak yang di dinas ya, mungkin diwakili dari nanti mungkin bisa diskusi terutama terkait yang lebih teknis dan pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif ya. Mungkin itu, Pak, untuk terkait dengan tadi masukan dan tadi mungkin ada permasalahan, mungkin Pak Fuad yang coba menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Doni. Mungkin sedikit bisa kami tambahkan terkait tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Rizal dari Kabit Irigasi. Memang untuk kegiatan DI kewenangan pusat ini kita laksanakan dengan mekanisme TPOP, tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan, kepada Dinas
Dinas Provinsi, SDA Jabar, dan juga dibantu juga oleh dari OPTD Kabupaten. Tentu kita masukan tadi menjadi evaluasi juga, bahan evaluasi, karena pada kesempatan ini juga sedang berlangsung juga kita meminta pemaparan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan juga Dinas Provinsi Jawa Tengah terkait pengolahan DI yang ada kewenangan pusat di wilayah Sungai Cimanuk Sanggaru. Mungkin kami bisa sampaikan informasi terkait DI Rentang. DI Rentang ini memang pada kesempatan ini kita sedang melaksanakan kegiatan RIM atau Rentang Irrigation Modernization Project khusus untuk di rentang kiri, dan sebelumnya ada kegiatan rehab dari saluran pembawa di rentang kanan, tapi memang belum semua bisa terlaksanakan untuk saluran pembawa, termasuk sekarang mungkin terlihat ada beberapa permasalahan di saluran pembuang yang ada di rentang kanan maupun di rentang kiri, karena memang banyak mengalami sedimentasi dan juga kegiatan pemeliharaan yang kurang. Jadi memang permasalahan di TPOP sendiri juga memang ada beberapa yang perlu dikaji ulang, masalah pembiayaan dan juga optimalisasi dari program yang disampaikan. Kami juga mendapat masukan juga dari pembina, dari Direktorat Bina OP, bahwa memang mulai untuk secara rinci mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembiayaan dari kegiatan TPOP. Jadi untuk rentang sendiri, insya Allah nanti ada disusun kegiatan juga untuk di rentang kanan, khususnya untuk di saluran pembuang. Mungkin itu gambaran untuk di rentang kanan. Jadi kami informasikan memang sekarang lagi dilakukan review dari desain saluran pembuang, karena memang di pembuang sendiri juga banyak juga selama 30 tahun dioperasikannya daerah irigasi rentang, Cirebon maupun Indramayu, ada juga bangunan-bangunan baru yang mungkin dulu belum terjamin air oleh keandalan dari tampungan Jati Gede, mengandalkan debit atau fluktuasi debit dari Sungai Cimanuk. Diadakan bangunan bendung-bendung di saluran pembuang, dan ada beberapa yang menjadi pada kesempatan ini ketika air banyak menjadi hambatan atau menjadi bottleneck dalam kegiatan pembuangan atau operasi pembuangan menuju saluran-saluran utama atau sungai utama. Selanjutnya untuk di Ciwaringin dan Ciwaringin juga kita mengadakan kegiatan IPDMIP, kita laksanakan kegiatan perbaikan melalui program IPDMIP. Alhamdulillah kita bisa mengajukan lewat program IPDMIP. Insya Allah untuk pelaksanaannya sebagian sudah dilaksanakan pelaksanaan konstruksinya dan berjenjang bertahap sampai di tahun 2023. Dan untuk di kegiatan di Bendung Cikesik baru bisa dimulai dari bendung sampai ke bangunan utama kantong lumpur. Selanjutnya akan sampai ke jaringan juga perbaikan dan juga perbaikan saluran pembuang melalui program SIMUP. Nah untuk yang sesepan memang permasalahannya sesepan kita belum bisa menemukan atau bisa mengusulkan pembiayaan untuk perbaikan secara keseluruhan dari sistem jaringan irigasi sesepan. Jadi sementara kita masih bisa mengandalkan dari kegiatan TPOP. Dan, ya untuk kegiatan insya Allah memang kalau tersedia ini Pak, tersedia pembiayaan untuk pemeliharaan berkala khususnya di muara-muara sungai yang menjadi yang berada di 17 dari Kabupaten Cirebon, kita akan usahakan melaksanakan atau normalisasi sungai. Tentunya tadi yang diharapkan sesuai prosedur yang diinginkan kan 2 tahun mungkin baiknya diadakan normalisasi, tapi tentu ini karena kondisi keterbatasan yang ada dan juga sumber daya
selain dari pembiayaan juga sumber daya peralatan dan lainnya, memang belum bisa dilaksanakan sesuai harapan, dan juga tentunya permasalahan sedimentasi ini tidak, akarnya memang bukan hanya dari yang menumpuk mungkin memang di muara, tapi permasalahan yang lainnya juga, permasalahan yang kita harus bantu bersama. Ini masalah pola dari pengolahan kita ya, terkait dengan faktor-faktor lain, karena yang berujung ke air atau ke sungai ini juga diantaranya sampah dan juga konservasi di kawasan hulu. Tentu kita akan coba mengadakan program-program lain antar kabupaten, karena memang hulu dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Cirebon ini umumnya terkait dengan lintas dari di Kabupaten Cirebon sendiri, ada yang dari Kuningan dan juga ya umumnya dari daerah Kuningan, dan juga ada yang berhulu langsung di Kabupaten Cirebon. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami harapkan tentu sinergitas ke depannya untuk kegiatan di sungai ini atau kegiatan pengolahan sungai di Kabupaten Cirebon bisa lebih kita tingkatkan. Kaitan dengan hal-hal teknis tadi mungkin ada titik-titik kritis dari jaringan pembuang di DI, mungkin nanti kita bisa sinkronisasi di kegiatan TPOP selanjutnya yang bisa kami sampaikan juga nanti kepada Dinas SDA sebagai stakeholder dari pengelola TPOP di DI kewenangan pusat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman ada yang disampaikan, tah? Mangga, Pak Darusa, Ibu Tati yang hadir di sini, Bu Ohan atau ada yang Pas Jawa, ada yang disampaikan enggak? Coba ada yang disampaikan? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada penyampaian ini menanggapi di barangkali ada informasi baik dari media maupun dari langsung usulan dari masyarakat, khususnya kejadian kemarin yang ada di wilayah Suranenggala, Kapetakan. Kami pantau langsung di lapangan, itu sangat membutuhkan sekali mengenai masalah normalisasi, karena di Sungai Asem Jajar yang dulu beberapa kali kami usulkan, tepatnya di Desa Bakung Kidul sampai menuju ke Asem Jajar, kemudian tepatnya di jembatan Surakarta, itu bukannya penyempitan, bukan. Ini dari dulu pun juga memang sungai tersebut itu yang dari bakungnya itu lebar, kemudian menuju ke Sungai Asem Jajar sampai Surakarta pun sempit. Pas jembatan ke sananya itu luas. Nah, pas di muaranya mungkin Pak Doni selaku daripada BBS pun juga akan kenal dengan Mas Kardi, itu sebagai orang BBS juga, yaitu tepat nunggunya di tambak yang di muara Asem Jajar itu. Kalau misalnya Mas Kardi itu memperhatikan masyarakat Surakarta, tentunya tidak hanya diusulkan oleh warga, ngerti sendiri pasti Sungai Asem Jajar, Pak. Sungai Asem Jajar itu ini butuh sekali mengenai normalisasi. Dampaknya yang kemarin itu banjir. Kalau di wilayah kita itu mengandalkan pembuangan air itu yaitu dari Sungai Wingon saja. Nah, ketika pas pengiriman air dari wilayah Jamblang dan sebagainya yang kemarin itu terjadi, itu nggak akan tahan Sungai Winong, sehingga kehilangan air tersebut ngalir kemana. Nah, berarti kan buntu kan gitu. Nah, kemudian Sungai Jamblang masuk ke wilayah kami pun juga Surakarta kendala juga di Desa Keraton juga. Di situ ada pembuangan, Pak.
Desa Keraton ada pembuangan sungai-sungai itu apa namanya, tapi di Sungai Keraton saja itu. Ke sana itu buntu, Pak. Larinya ke sawah. Nah, itu makanya kita peninjauan kita ini kemarin itu ya butuhnya masalah normalisasi itu, Pak. Ya, Sungai Wuni katanya. Sungai Wuni itu adanya di Desa Keraton. Jadi singkatnya bahwa kebanjiran yang kemarin terjadi di Kabupaten Suranenggala itu membutuhkan penanganan masalah normalisasi itu. Adapun hal-hal yang dimaksud di lapangan dan sebagainya, kalau di Asam Jajar, saya kira alat berat pun juga akan mudah, Pak, dijangkau. Nah, akan mudah dijangkau dan bangunan yang punya masyarakat pun juga ya barangkali bisa tertangani, insya Allah bisa tertangani. Kemarin koordinasi dengan Pak Kuunya, insya Allah akan bisa, kan gitu. Nah, hanya mungkin di Sungai Wuni itu di Keraton ada sebagian yang di ujung pekarangan yang di Prominangun itu. Nah, tapi masuk wilayah Prominangun. Kemarin juga kita koordinasi dengan Pak Kuu, ya udah sama-sama saja. Kalau itu tidak tertangani banjir yang kiriman air yang dari Jamblang tersebut itu, ya kayaknya sama saja akan terjadi begitu. Memang terjadinya banjir untuk wilayah Suranenggala ini yang parah itu tahun sekarang, bulan sekarang, tahun sebelumnya enggak. Pas begitu ada kiriman meluapnya dari Jamblang enggak kuat, ya terjadi banjir. Nah, namanya juga sudah ada sejarahnya, Pak. Kalau misalnya di wilayah Suranenggala, ketika pas Jamblang tersebut enggak kuat airnya, pasti ngeburnya ke wilayah kami, Pak. Itu barangkali sekedar informasi saja. Minta minta ditangani terkait masalah normalisasi yang tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Ini juga saya juga mendengar ini Pak yang di Suranenggala ya Bapak ya, wilayah Bapak itu ada di Sungai Asam Jajar ya Pak ya. Asam Jajar itu kan dari Bakung Kidul Pak. Kemudian ke jembatan Yogyakarta itu memang kondisinya menyempit ya Pak ya. Menyempit dan kita sudah penanganan di mana Pak ada buat berjalan di Kabayan Pak. Bukan Kabayanan, Pak, bukan, Pak. Ya, nanti ini rutenya Pak. Nah, jadi kita itu alat berat sudah di situ. Ya Pak ya, ini kita juga di Desa Keraton itu kan sebenarnya ada Sungai Wuni Bapak itu. Betul Sungai Wuni itu. Itu tuh kan ada kebuntuan Pak yang ke saluran irigasi. Iya. Nah, itu. Jadi saya terima kasih Bapak informasinya untuk kelanjutan nanti penanganan dan mohon bantuan kepada masyarakat dan aparat dinas di sana. Ya kemarin juga gini Pak, sudah koordinasi dengan KUU dan masyarakatnya. Ketika pas kita ninjau di lokasi itu langsung berhubungan warga tersebut itu, yaitu menuntutnya seperti itu Pak. Menuntutnya tentang masalah normalisasi. Kalaupun misalnya tidak ditangani, ya tentunya akan terjadi banjir seperti itu lagi Pak. Iya Bapak, iya. Jadi mohon Pak minta dukungan nanti dari Bapak untuk akses kami Pak ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Goni yang saya hormati, saya Bu Hanifah dari Dapil 3. Halo? Ya Bu, ya. Kemarin di Dapil 3 banyak banjir Pak. Terutama Bayalangu itu kelem, ya. Terus kemudian Jungjang juga di daerah Sultan itu juga sampai 1 meter. Dan di Posong juga selalu saja banjir. Kalau nggak salah kalau Bayalangu itu terutama Sungai Sigranala yaitu sedimentasinya kayaknya banyak ya. Kalau nggak salah KUU-nya juga sudah memberikan surat permohonan kepada BBWS agar ada
normalisasi sungai, katanya begitu. Nah, jadi mohon perhatiannya dari BBWS agar banjir langganan yang ada di Dapil 3 khususnya itu mohon diperhatikan agar bisa mengurangi kesengsaraan warga masyarakat. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Untuk penanganan memang untuk di Sigranala tentu nanti kita ini menjadi prioritas juga buat kami. Tadi selain tadi yang masalah di Sungai Uni atau di Asam Jajar masalah penyempitan, memang umumnya banyak permasalahan itu diantaranya di sungai terdapat sedimentasi dan juga di saluran-saluran pembuang yang terkait dengan persawahan atau di DI atau daerah irigasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Mungkin nanti yang untuk Sigranala tentu ini kita akan berjenjang Bu untuk kegiatan penanganan normalisasinya. Sementara ini memang beberapa alat yang kami juga sudah disebar untuk eskavator sekarang memang ada di saluran Kebayanan untuk normalisasi yang di saluran Kebayanan dulu. Mungkin nanti setelah itu kita akan jadwalkan dan juga akan evaluasi atau identifikasi kesiapan lapangan karena memang kita juga butuh dukungan dalam hal akses dan juga terkait dengan buangan dari ya hasil galiannya, kita juga perlu pertimbangkan ke hasil buangan hasil galian dan juga terkadang memang ada beberapa kasus atau kendala terkait dengan masalah kepemilikan aset. Nah ini tentu dari BBWS mohon bantuan karena kami yang sifatnya penanganan darurat ini dan juga kegiatan permanen untuk kegiatan penanganan sosial kaitan dengan kepemilikan aset dan juga bangunan kami tidak ada atau pembiayaan untuk ganti rugi lahan. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih informasinya Ibu. Teman-teman cukup ya. Jadi kita ambil kesimpulan nanti dari dinas koordinasi dengan BBWS ya Pak ya. Tolong dari dinas ini atensi persiapkan informasi dan materi secara detail tentang rencana penanggulangan banjir di Kabupaten Cirebon Pak, biar bisa bersinergi dengan BBWS ya. Nanti tolong sekali lagi tolong saya atensi, tolong yang detail nanti biar teman-teman dari BBWS juga memperoleh banyak informasi, semakin kaya informasi semakin bagus dari kita dan dari rekan-rekan BBWS perwakilannya itulah. Jadi semakin sip lah gitu. Ya gitu ya kesimpulannya ya. Matur kesuwun Pak Abdul Goni. Sampai bertemu nanti dengan teman-teman dari PUPR Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tercapai atau terjadi solusi ya Pak ya yang terbaik biar Cirebon Kabupaten Cirebon tidak terjadi banjir lagi Pak. Amin. Terima kasih, matur kesuwun teman-teman dari Dinas PUPR. Tolong persiapan ya materinya ya nanti biar ketemu dengan teman-teman dari BBWS bisa menghasilkan informasi sinergitas yang baik untuk Kabupaten Cirebon. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami harapkan mungkin kita bersama-sama Pak bersinergi dalam menanggulangi banjir. Terima kasih dan salam sehat ya, terutama kondisi sekarang Pak sehat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.